Ujian berat Via Valen jelang melahirkan anak pertama. Menyusul kasus penggelapan sepeda motor yang digadaikan oleh Raffi Pratama, adik kandung Via Valen, saking tak kuatnya istri Sefra Yolandi itu akhirnya mencurahkan isi hatinya terkait apa yang sesungguhnya terjadi di keluarganya. Melalui broadcast channel Instagram Ngalor Ngidul, Via curhat bagaimana perlakuan saudara-saudara dan orang tuanya. Via menyebut jika keluarganya didominasi orang-orang yang egois, lantaran sudah dibantu tapi malah disalahgunakan. Seperti beberapa waktu lalu, heboh di mana Via menyetop uang bulanan adik-adiknya. Pembelajaran aja ke depannya. Kan di statusnya Kak Via kan itu kan udah benar-benar udah dibahas kan, udah lama, dan emang sekarang itu baik-baik aja, jadi nggak usah mengarah ke tertuju adiknya ini yang bikin ulah, bukan, tapi setiap keluarga itu pasti ada kayak gitu. Bahkan Via sampai merasa jika dirinya meragukan sebagai anak kandung karena saking seringnya menderita. Ironisnya, hal ini justru terjadi di tengah Via menantikan kelahiran anak pertama. Jadinya tuh yang masalah-masalah dulu tuh dibalikin lagi ke sekarang. Jadi di satu gitu. Kenapa sih aku udah gak ngapa-ngapain kok? Masih ada aja. Ya. Kalau aku berhenti, kalau aku stuck kayak gini, ya gimana? Maksudnya mumpung aku kayak gini, aku bisa Membantu keluarga, bisa membantu mereka, maksudnya bisa nabung, ngumpulin buat besok kalau benar-benar aku udah gak dibuat sama orang. Makanya terus akhirnya pas aku udah ngerasa bangkit, aku sempet kayak aku traveling kemana-mana kayak aku lihat buat aku jalan-jalan terus. Buat nge-refresh otak aku sendiri gitu terus. Menilik kasus sebelumnya, Via juga sempat curhat bagaimana dirinya depresi akibat bulian netizen. Netizen pun menduga jika persoalannya sesungguhnya justru pada keluarganya, bukan perawatan wajah yang berujung masalah hingga terjadi bulian. Kamu talenta, kamu diberkati Tuhan dengan amat sangat, dikasih platform yang banyak orang berusaha untuk bisa di tempat kamu, belum tentu dapat. So jangan biarin apa yang orang omongin menyetir hidup kita. Kayak kamu bagi juga bilang, aku jangan baca-bacain komen, Exactly. aku baca, aku mending gak usah tahu daripada bikin kita gitu. Aku stop, aku udah gak produktif lagi. Aku masih dicaci loh, masih dikata-katain gini-gini loh. Ya udah sekalian aja, akhirnya aku gitu. Jangan, kalau kamu ikutin mereka berarti kamu yang kalah. Euforia Timnas U23 menjangkiti kaum emak. Ke ujung dunia pun kan ku kejar. Demam timnas sepak bola kembali melanda masyarakat Indonesia termasuk kaum emak. Para pemain skuad timnas U23 yang super duper ganteng rupanya membuat mama ikutan terpesona. Bahkan sejumlah mama ada yang rela terbang ke Qatar menemui para pemain idolanya di hotel untuk bersalaman dan minta tanda tangan. Maaf ya, sorry ya Nathan, mama-mama. LDR tak memadamkan gelora cinta. Meski didolakan banyak kaum hawa tanah air, kiper timnas U23 Hernando Ari tetap tak bergeming dari Davina Audrey, selebgram yang merupakan kekasih Hernando. Dan ketika Hernando sedang fokus berlaga di turnamen AFC Cup di Qatar, Davina memberikan dukungan dan doanya di tanah air, sambil dengan menonton pertandingan kekasihnya melalui live streaming di telepon selulernya. Dan dunia pun ikut tersenyum. Walaupun sedang diidolakan dan dielulukan masyarakat Indonesia, hal itu tidak membuat pemain timnas U23 jumawa. Mereka tetap rendah hati dan tak lepas dari doa dan ibadah. Seperti pada video viral yang memperlihatkan kapten timnas U23, Rizky Ridho, yang menjadi imam sholat bagi rekan-rekannya. Tim Garuda keren, ya apalagi kemarin waktu lawan Korsel kan, itu emang dramatis banget dan
Tim Garuda luar biasa permainannya, udah emang kelas dunia. Pokoknya semangat selalu U23 Tim Garuda. I love you Timnas. Masya Allah luar biasa banget ya. Sesibuk apapun masih tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk selalu mengutamakan sholat 5 waktu. Ada juga aksi kocak para pemain dan pelatih timnas U23, Sintayong, saat mereka sedang melakukan latihan fisik beda di ruang gym. Suasananya tidak hanya bikin kita tersenyum, namun juga salut dengan kebersamaan antar pemain dan pelatih. Usai operasi batu ginjal, Parto kembali melakukan operasi kedua kalinya. Pemirsa, operasi batu ginjal yang dijalani komedian Parto Patrio beberapa waktu lalu berjalan sukses. Kini kondisinya mulai membaik, meski masih terus menjalani penyembuhan. Dan yang terbaru, Senin sore kemarin, Parto kembali menjalani operasi pengangkatan batu ginjal untuk kedua kalinya. Tampak sang istri tercinta Dina Risti dengan setia menemani. Dina kembali mengucapkan doa kelancaran bagi suaminya ketika berada di depan pintu kamar operasi. Rupanya penyakit Parto tergolong serius hingga harus melakukan 2 kali operasi. Sementara itu, sebelumnya pada operasi yang pertama, Parto mendapat kunjungan dari para sahabatnya yang tergabung dalam pelawak Patrio, yakni Eko dan Akri yang datang menjenguk. Teman-teman yang khawatir dengan Mas Parto, alhamdulillah Mas Parto sehat, sudah selesai di operasinya. Tapi tadi alhamdulillah saya sama Mas Akri ke sana dan Mas Parto sudah mungkin kalau udah ngeliat Instagram saya mungkin lihat tadi saya ajak bercanda dan sebagainya biar Mas Parto tidak drop dan tidak ini, dan mau bercanda juga Mas Parto ini sambil tiduran tadinya. Saat Parto masih dalam masa penyembuhan, Amanda Cesa, putri yang disayanginya, membagikan momen penuh haru saat papi Parto berulang tahun sebelum dioperasi. Saat itu menandai usia ke-63 tahun papi Parto, Amanda merancang kejutan yang gak disangka-sangka. Orang-orang yang spesial di hidup papi asik akan datang sini. Papi nggak tahu sama sekali. Yeay, saya bersama geng Tanjidor saya. Kita sudah putih-putih. Kita mau on the way. Setelah satu demi satu anak dan cucunya menyelami, giliran sang istri memberikan buket bunga berukuran besar. Lalu tiba-tiba saja, Parto seperti menahan tangisan, meski nggak jadi benar-benar nangis, karena keburu pada diketawain. Nggak nyangka bahwa anak-anak pada kumpul gitu. Soalnya maminya ngomong kan waktu itu kita cuma berlima. Kalau ngajak anak-anak bayarin aja sendiri. Soalnya saya bilang. Tapi dasar pelawak ya, bukan ngaku Mas Parto sempat menangis. Malah yang disalahkan justru asap, sampai matanya pedas jadi keluar air mata. Si paling bisa ngeles deh. Tadi nangis, kenapa nangis? Ini asapnya nih, sampai sini asap ini bakar-bakaran. Jadi marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga ini diberikan kesehatan semuanya, diberikan rezeki yang halal semuanya, diberikan kesuksesan dalam hidup,